Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman Nyai diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, ini hari ini Nyai meluangkan waktu setelah sekian lamanya dia mempelajari, mengamati ya situasi yang berkembang. Semakin diamati kok semakin liar. Sebenarnya ini liar akibat dari ocehan politisi nggak laku yang bernama Andi Arief dari Demokrat. Politisi nggak laku ini dulu kayaknya juga punya kasus dikerebek polisi lagi sama perempuan di hotel, diduga pakai narkoba, dan kayaknya dia sempat ditangkap ya kabarnya ya. Oke. Kita bahas masalah Harun Masiku. Ya. Nah. Jadi gini, jauh sebelum kasus ini meledak dan heboh seperti ini, 2019 bulan Agustus, Nyai pernah membaca di sebuah media online tentang DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat ke KPU untuk mencoret nama Rizky Aprilia dan mengganti dengan caleg nomor urut 6. Pada waktu itu saya bacanya begitu, ada beritanya, bisa dilihat ya. DPP PD Perjuangan mengirimkan surat ke KPU untuk segera mencoret caleg yang bernama Rizky Aprilia dan digantikan dengan caleg nomor urut 6. Pada waktu itu saya tidak tahu siapa caleg nomor urut 6. Ya. 2 kali yang saya tahu DPP PD Perjuangan mengirimkan surat ke KPU untuk tidak melantik Rizky Aprilia. Jadi gini ceritanya teman-teman ya. Ini Dapil Sumsel 1, Sumatera Selatan 1, berawal dari meninggalnya Bapak Nazaruddin Kemas pada tanggal 26 Maret 2019. Beliau adalah caleg nomor urut 1 Dapil Sumsel 1 dan memperoleh suara tertinggi di Dapil Sumsel 1 untuk caleg PD Perjuangan. Ya kan? Nah, lalu secara otomatis, ya kan? Nah, berdasarkan hasil rekap KPU Sumsel dalam pemilu legislatif 2019, meski suara yang didapat almarhum Nazaruddin Kemas tertinggi dibanding caleg lain di PDIP, namun suara itu dikembalikan ke suara sah partai. Ya. Menjadi 145.752 suara. Dan suara Bapak Nazaruddin Kemas dibikin 0. Itu secara mekanismenya. Ya kan? Nah, lalu DPP PDI Perjuangan berhak menentukan siapa dari caleg-caleg ini yang akan ditugaskan untuk dilantik menjadi anggota DPR RI. Karena itu haknya partai. Tentu secara mekanisme yang baik dan proseduralnya yang baik, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat ke KPU, tentu bertanda tangan Ketum PD Perjuangan dan Sekjen PD Perjuangan. Itu sah. Karena surat itu dikirim oleh DPP PDI Perjuangan. Dikirim ke KPU agar caleg yang akan dilantik adalah caleg nomor urut 6. Tapi KPU menolak karena kata KPU menurut undang-undang yang suara terbanyaklah yang berhak untuk dilantik. Tapi DPP PD Perjuangan mengatakan dia mencoret caleg tersebut. Tapi KPU nggak mau mencoret. KPU tetap mempertahankan Rizky Aprilia. Pertanyaannya, ada apa KPU begitu kekeh mempertahankan Rizky Aprilia? Sedangkan sudah jelas 2 kali DPP PD Perjuangan mengirimkan surat ke KPU untuk mencoret Rizky Aprilia. Karena itu haknya partai menyerahkan suara ini kepada caleg yang ada di situ. Mau urut 2, 3, 4, 5, 6, itu haknya partai. Ya. Tapi kan tidak dipenuhi oleh KPU. Nyai bukan membela Harun Masiku, tidak. Saya tetap menyalahkan Harun Masiku melakukan penyuapan kepada komisioner KPU. Ya. Nah, jadi gini teman-teman.
Apa bedanya dengan kasus Mulan Jameela? Kalau di kasusnya Harun Masiku, caleg urut nomor 1-nya meninggal dunia, otomatis suaranya lari ke partai. Tapi di kejadiannya Mulan Jameela, caleg nomor suara terbanyak nomor 1 masih hidup. Tapi kenapa Mulan Jameela bisa dilantik menjadi anggota DPR RI, sedangkan perolehan suara Mulan Jameela di bawah dari caleg nomor 1? Kenapa? DPP Partai Gerindra meminta KPU untuk mencoret caleg nomor urut 1 atau suara terbanyak urut 1 di dapil Mulan Jameela, dan segera meminta Mulan Jameela yang suara kecil ini untuk dilantik. Bedanya apa coba? Bedanya kalau di Harun Masiku caleg nomor urut 1-nya meninggal dunia, ya, di Gerindra caleg suara terbanyak nomor 1 masih hidup, tapi dicoret oleh DPP Partai Gerindra. Dan itu semua partai pun akan melakukan hal yang sama sepertinya ya. Kayak gini-gini hal yang biasa gitu loh, di dunia partai politik itu ada seperti ini gitu loh. Jadi bukan serta-merta ada tanda tangan ketum dan sekjen lalu mereka terlibat dalam penyuapan. Tidak. Karena jauh sebelum ada penyuapan kasusnya Harun Masiku ini dengan komisioner KPU, DPP partai sudah berkali-kali, 2 kali menyurati KPU. Tentu ada tangan ketum dan sekjen PD Perjuangan. Itu kan proseduralnya begitu. Masa kirim surat ke KPU nggak ada tanda tangan ketum dan sekjen? Ya nggak sah lah. Logikanya dong dipakai, ya. Nah jadi Nyai nggak bela partai, tidak. Nyai nggak bela PD Perjuangan, Nyai tidak bela Harun Masiku karena saya tidak kenal sama Harun Masiku. Cuma Nyai meluruskan apa yang terjadi, bahwa ini loh ternyata itu hak partai menentukan caleg mana yang ditugaskan untuk dilantik menjadi anggota DPR RI. Karena itu menjadi suara sah partai. Suara almarhum Bapak Nazarudin Kemas menjadi suara sah partai. Ya. Cuman memang ini politik. Jadi kasus ini dipolitisasi sama caleg, ya sama politisi nggak laku, ya, yang partainya juga suaranya merosot. Nah lalu gini ya teman-teman, Nyai tidak pernah membenarkan yang namanya orang menyuap atau memberikan uang kepada seseorang demi mendapatkan perolehan suara. Kenapa? Hal itu terjadi loh sama saya. Di saat Nyai nyalek kemarin, ya Nyai ini caleg gagal. Ya gimana, modalnya pas-pasan. Niat aku kan cuma bela orang, mau bela rakyat, ya, mau memberikan yang terbaik buat rakyat. Tapi karena kita dananya nggak kuat, ya kalah lah sama dana yang kuat, kan gitu. Jual beli suara di saat kampanye legislatif itu biasa terjadi. Mohon maaf, Nyai nggak memfitnah loh. Itu terjadi sama saya, ya, terjadi sama Nyai. Nyai dihubungi sama seseorang bahwa ini ada suara sekian puluh ribu, Anda punya uang sekian ratus juta enggak? Itu terjadi, dan bukan hanya sama Nyai loh, tapi di beberapa caleg pun akan mengalami hal yang sama, jual beli suara, ya. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Bagaimana terjadi pemilu yang jujur dan adil, sedangkan ada jual beli suara di KPU itu sendiri? Ya di KPUD ya, terutama di KPUD-nya lah. Itu yang Nyai alami gitu loh. Pantesan waktu Nyai mau awal-awal kampanye tuh ada teman bilang gini, lu siapin aja dana buat ke KPU. Nyai bingung waktu itu karena ini kan nyalek perdana Nyai, jadi nggak ngerti gitu loh. Uang buat KPU buat apa? Yang Nyai tahu kan kita buat dana kampanye gitu loh, buat beli atribut. Tapi Nyai nggak ikutin karena memang nggak ada uangnya gitu loh. Nah ini nggak bagus loh, di dalam pemilu kita nggak bagus kalau ada jual-jual gini. Ini ya itulah, aduh, jujur ya, kalau sesuatu dilandasi oleh uang ya kayak gini. Kayak Nyai berjuang loh. Orang bilang, aduh Dewi Tanjung, lu berjuang gitu amat sih, nyari duit gitu amat. Ya Allah, demi Allah ya, demi Allah Rasulullah, tidak ada 1% pun uang yang saya dapatin dari semua yang saya lakukan, termasuk dari YouTube. Ya, tidak dapat uang karena memang saya itu suka membela orang.
Kan dari kecilnya diajarkan untuk bersikap jujur, berkata jujur. Nah lalu gini ya teman-teman, Nyai nggak pernah membela siapapun dalam hidup Nyai. Kalau salah ya Nyai akan bilang salah. Tapi Nyai meluruskan jalan cerita yang sebenarnya agar masyarakat tuh lebih paham. Ya, kenapa? Ternyata DPP PD Perjuangan itu jauh sebelum dilantiknya, sebelum ada kasus ini, itu 2 kali mengirimkan surat ke KPU untuk mencoret Rizky Aprilia dan minta dilantik caleg yang nomor urut 6. Pada waktu itu Nyai nggak ngerti nomor urut 6 siapa. Dan masalah jual beli suara di KPU, coba dong tolong di sistemnya diperubah dong ya, supaya terjadi pemilu legislatif yang jujur dan adil, tidak ada jual beli suara ya. Kita yang mau berjuang untuk rakyat jadi kalah modal dengan orang-orang yang berduit gitu loh. Dan itu terjadi di semua caleg-caleg, dan itu bisa dibuktikan dan bisa ditanya sama caleg-caleg yang kemarin berjuang. Kami yang caleg-caleg modal pas-pasan ya tentu nggak berani lah berhadapan dengan mereka yang punya duit banyak gitu loh. Ya. Dan KPK pun sama, tolong dong sistem di KPK, orang-orang di KPK juga dibersihin dong Bapak Firly ya, tolong gitu loh. Ya. Juga kan ada undang-undang KPK yang mengatakan bahwa penyidik itu harus sehat jasmani dan rohani, tidak boleh tidak sehat. Salah satu penyidik KPK ada yang cacat, katanya buta kan, Novel Baswedan. Yang satu katanya buta permanen, yang satu lagi 30%. Bagaimana dia bisa lihat baca berkas itu dengan baik dan benar kalau dia nggak bisa lihat? Undang-undang KPK tolong dipakai yang benar dong ya. Buat apa dibuat undang-undang KPK tapi untuk direvisi tapi tidak diterapkan? Kepada ketua KPK juga tolong dilihat yang benar, sistem di KPK itu tolong dirubah, bahwa KPK itu juga nggak bersih-bersih amat kok ya. KPK tuh nggak bersih-bersih amat ya, ada jual beli kasus juga kok di sana. Nantinya akan buktikan ya, Nyai akan buktikan. Makanya Nyai berharap kepada ketua KPK yang baru untuk segera membersihkan orang-orang yang ya membuat rusak lembaga anti korupsi tersebut ya. Nyai berharap ketua KPK ini mau membuka kembali atau mempelajari kembali kasus-kasus yang pernah terjadi, apakah itu betul-betul kasus murni atau kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK kepada orang-orang yang tidak disukainya ya. Nah teman-teman, jadi gini, sistem di hukum di negara kita ini terkadang runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itu Nyai nggak suka. Kasihan rakyat kecil, kasihan rakyat yang nggak punya uang, kasihan rakyat yang tidak bisa membeli hukum ya. Nyai berharap kedepannya hukum di negara kita berjalan dengan baik. Dan satu lagi Nyai mau mengatakan kepada politisi nggak laku yang bernama Andi Arief ya, emang ente itu siapa mau nyari-nyari Harun Masiku di PT IKA? Kalau ente mau cari Harun Masiku nih, gua kantongin nih lu cari di kantong gua. Kalau lo berani temuin gua Andi Arief, nih Harun Masiku gua kantongin ya. Jadi laki-laki nggak usah kepo dong mulutnya, ih kalah banget sama perempuan, ih pusing. Tapi Nyai maklumin ya kalau orang yang track recordnya mohon maaf ya, yang pernah digerebek sama polisi diduga memakai narkoba dan dia sama perempuan ya, teman-teman nilai aja lah orang ini seperti apa. Alhamdulillah Dewi Tanjung ya, Dewi Tanjung ini track recordnya caleg gagal, pernah memenjarakan Egy Sujana, melaporkan Egy Sujana kasus People Power, pernah melaporkan Amin Rais, Bahtiar Nasir, Rizik Sihab kasus People Power, pernah melaporkan Novel Baswedan kasus dugaan rekayasa kasus. Itu track recordnya Dewi Tanjung. Yang lebih signifikan mungkin Dewi Tanjung itu adalah caleg gagal, tapi saya nggak stres ya. Nggak stres, saya nggak kepo, nggak ngusilin hidup orang, saya nggak pernah ngusilin partai orang, masa bodoh. Padahal kalau mau dibuka-buka ya, di zaman SBY banyak proyek-proyek yang mangkrak ya, dan banyak kader Demokrat juga ditangkap KPK toh iyalah. Dan Nyai berharap kepada Bapak Firly ketua KPK dan Presiden untuk membuka kembali mega kasus Senturi dan Hambalang, juga 34 proyek listrik yang mangkrak. Jangan lupa juga petrol juga dibuka.
kita akan tahu seperti apa, ya. Siapa di balik ini semua. Dan kepada politisi nggak laku Andi Arief, Anda kurang kerjaan, ya. Sebaiknya Anda cari kegiatan yang positif deh, ya. Jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain, sedangkan diri Anda sendiri juga belum tentu baik dan benar gitu loh, ya. Oke, Andi Arief, ya. Ngaca diri Anda apakah udah baik dan benar. Oke, Andi Arief, saya Dewi Tanjung. Kalau Anda nggak senang, Anda bisa laporkan saya atau Anda bisa ketemu saya. Kapanpun saya punya waktu untuk berhadapan dengan politisi nggak laku seperti Anda, Andi Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.